Masya Allah luar biasa ya. Masya Allah. Nah Ustadz Faris ini kebetulan nih anak Aceh juga baru mau mulai puasa nih tahun ini Ustadz Faris lagi belajar. Nah ini kan dalam menyambut bulan Ramadan ini banyak sekali ya ibu-ibu yang masih mau mengajak anaknya untuk belajar berpuasa. Nah cuman kadang-kadang kan pastinya diiming-imingin hadiah. Kalau misalnya puasa setengah hari dulu deh nanti dikasih hadiah. Nah ini sebenarnya boleh gak sih Ustadz kita mengajarkan puasa kepada anak-anak kita tapi ada iming-iming hadiahnya. Nah ini bagaimana nih Ustadz Farid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga anak saya nggak nonton ini, nanti dia minta hadiah. Nah itu dia. Baik, eh, orang mukmin ini selalu melihat kebaikan dari setiap musibah. Hari ini ketika dunia sedang dilanda ketakutan dan orang-orang tinggal di rumah, kita melihat satu hikmah yang luar biasa. Bahwa entah kapan lagi Ramadan akan datang dan kita berkumpul sekeluarga seakrab sekarang. Ini indah sekali. Ramadan ini adalah momentum untuk sama-sama berada di atas arus ketaatan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara Allah memanggil rahmatnya. Cara kita memanggil rahmat Allah. Karena kalau ketaatan dilakukan secara bersama-sama, rahmat Allah akan diturunkan kepada keluarga itu. Jadi bagaimana kita melatih anak termasuk puasa, ini hal yang sangat baik sekali. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan secara khusus mengajak keluarganya untuk melakukan ketaatan. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila Rasulullah SAW masuk kepada, karena Rasulullah idza dakhala al-ashr, Rasulullah SAW apabila masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, disebutkan aiqadha ahlah. Salah satunya adalah dia Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk ikut salat. Kenapa? Karena ketaatan yang dilakukan bersama-sama ini adalah kesempatan untuk berjamaah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memberikan iming-iming ya, uang itu hanya sebagai motivasi baik sekali. Tapi kita harus sampaikan beberapa hal, kita harus perhatikan beberapa hal dalam hal ini. Pertama, ajarkan kepada anak nilai-nilai ketulusan itu sejak mereka masih kecil. Bahwa ada target yang lebih besar daripada uang yang kita berikan itu. Itu yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cintanya kepada kita, Allah syariatkan bulan puasa ini. Allah syariatkan Ramadan ini kepada kita. Ini yang pertama. Agar apa? Agar setelah dia dewasa nanti visinya tetap jauh kepada akhirat. Yang kedua, tidak boleh memaksakan anak sebelum kemampuannya. Para ulama, ada ulama yang menyampaikan bahwa tidak boleh anak disuruh puasa full Ramadan sebelum 10 tahun. Sampai begitu. Kenapa? Karena ini bagian dari sunnatut tadarruj dalam syariat. Sunnah hukum kebertahapan. Jadi bagaimana menerapkan syariat ini secara bertahap. Karena bisa jadi anak trauma nanti, dia jadi tidak suka Ramadan. Ini lebih buruk lagi. Jadi bertahap kita tahu umurnya. Kapan dia puasa sampai jam 1 siang, jam 12 siang, jam 10 siang. Itu kenapa? Karena untuk melatih mereka. Jadi semangatnya adalah semangat kita melakukan ketaatan secara bersama-sama. Ini baik sekali. Dan kesempatan tahun ini adalah kesempatan yang mungkin tidak mungkin datang lagi. Yang tidak mungkin saja tidak akan datang lagi dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk ayah bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Mengajak anak-anaknya untuk selamat di dunia dan akhirat. Karena secanggih apapun teori parenting tentang bagaimana mendidik anak, di dalam Islam itu sederhana sekali. Berhasil apa tidak seorang ayah dalam mendidik anak dilihat dari seberapa berhasil dia dapat menjauhkan anak-anaknya dari peluang-peluang untuk masuk surga, masuk neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka segala keluarga, setiap keluarga yang dapat membuat anaknya sukses di dunia, menguasai banyak bidang ilmu dan keterampilan di dunia, tapi itu tidak menjauhkan anaknya dari neraka, maka itu adalah keluarga yang gagal. Maka itu adalah orang tua yang gagal. Tidak apa-apa. Anak ketika kecil dia mungkin akan sulit untuk memahami hal-hal yang di luar batas nalar mereka. Maka diberi semangat itu dulu agar mereka punya kekuatan lebih, motivasi lebih dalam berpuasa. Tapi penanaman akidah
keikhlasan, dan memperhatikan hal-hal yang sifatnya bertahap tadi, ini penting kita perhatikan agar tidak menimbulkan trauma, agar tidak menimbulkan anak yang juga memiliki jiwa materialistik. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin di sini kesempatan kita juga ya Ustadz ya untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak kita Masya, juga ya. benar sekali. Masya Allah. Karena puasa ini kan ibadah diam-diam itu. Masya Allah. Seorang ya, bisa benar. melakukan batal puasa sendiri bisa. Iya benar. Baik. Nah ini sekali lagi jamaah nih luar biasa. Tadi kata-kata Ustadz Faris melakukan ketaatan secara berjamaah nih Masya Allah Saya ya. mau tanya, yang Kenapa masih nih? muda di antara kita kan Aca yang paling masih muda. Oh iya. Waktu masih kecil diiming-iming nggak waktu puasa? Enggak sih Ustadz. Mulai kapan Pul? Full itu mulai kelas 6 SD. Kelas 5 apa kelas Masya 6 Allah. gitu. Berapa Iya. kali buka sembunyi-sembunyi diem-diem? Kayaknya nggak Batalin puasa terhitung seminggu. itu. Gak terhitung. Kayaknya nggak terhitung itu Ustadz, Masya Allah. Ya sekali lagi ya jamaah mudah-mudahan kita bisa menanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik kepada anak-anak kita untuk berlatih.